Cincin Perintah Kaisar Naga edisi yang ke-4873 hingga 4876. Sentian membawa Li Chunfeng dan Shen Ziyan keluar dari lantai 3. Saya menemukan tidak banyak kultivator yang mengikuti, dan Ning Zisam serta Suyuki tidak ada di antara mereka. Keduanya mungkin telah melewati tingkat ketiga dan mencapai tingkat keempat. Tanpa henti, Sentian melihat tangga tingkat keempat dan memanjatnya dengan tegas. Li Chunfeng dan Shen Ziyan mengikuti dari belakang. Bagaimanapun, mereka berdua sekarang adalah pelayan Sentian. Meskipun penjaga di lantai 4 sulit diajak bergaul, Sentian masih ingin mencobanya. Kita tidak bisa terjebak di lantai 4 dan tidak pernah bisa naik. Tepat ketika Sentian baru saja memasuki lantai 4, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Sentian, kamu juga sudah mencapai lantai 4. Sentian tercengang, "Yun Li, kamu tidak keluar." "Saya memang keluar, tetapi saya bisa masuk kapan saja. Selama tangganya tidak hilang, saya bisa memasuki lantai 4 kapan saja. Tetapi ketika saya datang kali ini, saya menemukan bahwa dunia di lantai 4 telah berubah lagi. Lihatlah aula di depan, di sanalah penjaga berada. Tidak ada apa-apa di sekitar aula, seolah-olah hanya ada aula ini di dunia lantai 4 ini. Sebelum aku pergi, tempat ini masih merupakan dunia yang utuh. Entah mengapa, dunia ini seakan menghilang," kata Yun Li sambil menunjuk ke aula yang tidak jauh dari sana. Sentian melihatnya dan wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi dia tidak tahu mengapa jadi seperti ini. Setiap level adalah dunia. Para pendeta yang masuk harus menemukan penjaga untuk ditantang di dunia ini. Dan Anda juga bisa mendapatkan sumber daya di dunia ini melalui tangga. Tapi sekarang, begitu aku masuk, aku diteleportasi ke tempat penjaga, dan dunia sekitarku seakan menghilang. Belum lagi sumber dayanya, sepertinya begitu Anda masuk ke sini, Anda hanya bisa menantang diri sendiri. Mustahil untuk berlatih dengan mengandalkan sumber daya di dunia di dalam tangga. Apapun yang terjadi, ayo kita pergi dan melihatnya. Setelah Sentian mengatakan ini, dia berjalan langsung menuju aula. Kau harus berhati-hati. Tidak banyak orang yang bisa melewati penjaga lantai 4. Yun Li mengingatkan Sentian. Sentian mengangguk. Ketika mereka tiba di aula, mereka mendapati bahwa tempatnya benar-benar gelap, seperti dunia bawah, dan memancarkan aura aneh. Ketika Sentian dan teman-temannya berjalan ke pintu masuk aula, mereka merasakan hembusan angin dingin bertiup kemana-mana. Cuacanya sangat dingin. Ada juga awan hitam yang menggantung di atas aula, dan kilat menyambar terus-menerus di awan hitam itu. Dan di aula itu, suara perkelahian pun terdengar, pasti sudah ada yang menantang. Segera setelah itu, terdengar teriakan, dan seorang biksu berbadan tinggi terbang keluar dari aula. Badan kultivator ini berubah menjadi bubuk langsung di udara, baik jiwa maupun badannya hancur. Melihat pemandangan ini, wajah Sentian tampak sedikit jelek. Dia tidak menyangka kalau penjaga lantai 4 ternyata berkata kalau membunuh orang adalah keinginannya. Itu tidak lebih dari sekedar tantangan. Jika tantangannya gagal, melukai orang lain pun tidak masalah. Bagaimana dia bisa menghancurkan badan dan jiwa seseorang? Wajah Yun Li juga berubah, dia menelan ludah dan berkata, "Sentian, kurasa kita harus pergi." Penjaga lantai 4 agak mudah tersinggung. Wajah Li Chunfeng dan Shen Ziyan juga sedikit berubah. Mereka dipenjara di sini, dan tidak mempunyai dendam terhadap para kultivator dari alam surgawi ini, jadi mereka biasanya hanya dipukuli dan dilukai. Kadang-kadang mereka berhenti di titik tertentu lalu melepaskannya. Selama ini mereka tidak pernah membunuh pendeta dari alam surga dengan cara yang begitu brutal. Namun, penjaga tingkat keempat langsung menghancurkan manusia dan jiwanya, sungguh kejam. Karena kita sudah di sini, mari kita masuk dan melihat-lihat. Kita tidak perlu menantangnya. Tidak mungkin kalau kita tidak menantangnya, dia akan membunuh kita, kan? Sentian berkata, lalu melangkah masuk. Begitu dia memasuki aula, Sentian melihat Ning Zisam, yang mengenakan jubah merah menyala dan topeng di wajahnya. Seorang kultivator wanita lain, mengenakan pakaian yang sama, memegang pedang menyala di tangannya dan menatap dingin ke arah kegelapan di aula. Ning Zisam juga menemukan Sentian. Melihat Sentian telah mencapai lantai 4, wajah Ning Zisam sedikit berubah. "Saudara Ning, Anda sebenarnya telah mencapai lantai 4. Sentian berinisiatif untuk menghampiri dan menyapa Ning Zisam.
Ning Zisam mengangguk, tetapi ketika dia melihat Li Chunfeng dan Shen Ziyan mengikuti di belakang Sentian, wajahnya berubah drastis. Karena dia mengenal Shen Ziyan, yang baru saja menantang dan lulus level ketiga. Dia adalah penjaga tingkat ketiga. Sekarang kita telah mengikuti Sentian sampai ke lantai 4, itu berarti penjaga lantai 3 kini telah menjadi orangnya Sentian. Ning Zisam tidak tahu harus berpikir apa saat ini. Kakak perempuanmu? Sentian menatap punggung Su Yuqi dan bertanya dengan suara rendah. Kakak senior menantang, kata Ning Zisam. Saat Ning Zisam selesai berbicara, cahaya pedang muncul di depan Su Yuqi tanpa peringatan apapun. Cahaya pedang ini datang dari kegelapan, dan tidak mungkin diketahui siapa yang mengayunkannya. Pedang itu menusuk langsung ke wajah Su Yuqi. Itu adalah langkah mematikan. Reaksi Su Yuqi pun tidak lambat. Saat cahaya pedang muncul, dia sudah mengayunkan pedang di tangannya. Wah! Setelah mendapatkan cahaya pedang, dia langsung dikalahkan oleh pedang Su Yuqi. Kemudian Su Yuqi mengayunkan pedang di tangannya tanpa ragu-ragu. Seluruh aula langsung dilalap api, dan tempat yang awalnya gelap kini diterangi oleh api. Sosok itu berdiri di tengah kobaran api, tetapi penampilannya tidak dapat dikenali. Api pamungkas ras iblis. Sentian merasakan kobaran api, mengernyit sedikit, dan menatap Ning Zisam. Kita adalah pembudidaya sihir. Kakak Shen tidak akan meremehkan kita, kan? Ning Zisam bertanya pada Sentian. Tidak. Sentian menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terus-menerus keluar dari kobaran api, dan tampaknya lawan tidak takut dengan kobaran api seperti itu. Su Yuqi memegang pedang panjang dan mengayunkannya terus-menerus untuk menghalangi cahaya pedang yang menyilaukan. Wah! Ketika sinar terakhir cahaya pedang dikalahkan, pedang panjang di tangan Su Yuqi langsung patah. Melihat pedang panjang di tangannya patah, tatapan mata Su Yuqi sedikit menyipit, lalu dia tiba-tiba menekannya dengan kedua telapak tangannya. Ledakan! Api tak berujung tiba-tiba muncul di sekitar Su Yuqi, dan di dalam api itu, pedang yang terbentuk dari api perlahan muncul. Pada saat ini, beberapa cahaya pedang melesat keluar, tetapi semuanya terhalang oleh api di sekitar Su Yuqi. Kalau saja Su Yuqi bereaksi sedikit lebih lambat, badannya pasti sudah tertusuk pedang lawan. Su Yuqi berteriak dengan marah, tiba-tiba meraih pedang panjang yang dipadatkan oleh api dengan tangan kanannya, lalu mengayunkannya sekuat tenaga. Ribuan cahaya pedang menyala muncul dari tanah. Kali ini lawan tampaknya tidak mengambil tindakan. Dengan lambaian tangannya yang kecil, ribuan lampu pedang menyala yang diayunkan Su Yuqi padam dalam sekejap, bahkan api di seluruh aula pun padam. Aula itu kembali menjadi gelap, dan Su Yuqi terhantam keras dan terpental ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah. Kakak perempuanmu kalah, kata Sentian kepada Ning Zisam. Namun, ketika Sentian melihat Su Yuqi dikalahkan, dia selalu merasa tidak nyaman dan selalu ingin membalaskan dendamnya. Dia pun tidak tahu kenapa. Mungkin karena saya memiliki rasa keadilan yang kuat dan tidak ingin melihat wanita diganggu. Su Yuqi berdiri dan mengayunkan pedang lagi. Dia menolak untuk mengakui kekalahan. Dengan pedang ini, seluruh kehampaan mulai bergetar. Tiba-tiba, aula itu menjadi sangat terang, dan seorang lelaki berjubah hitam dengan lembut meraih dengan tangannya. Langit dan bumi bergetar hebat, badan Su Yuqi seperti terpenjara, dan pedang panjang berisi api pamungkas di tangannya lenyap dalam sekejap. Tidak ada semangat juang atau kilau di mata Su Yuqi. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya di hadapan penjaga lantai 4. Yun Li juga terkejut. Dilihat dari penampilan Su Yuqi barusan, dia tidak mungkin menjadi lawannya. Bahkan Su Yuqi tidak bisa mencapai tingkat keempat, jadi tidak mungkin dia bisa berharap untuk menang. Aku akan menemuinya. Ketika Sentian melihat Su Yuqi di penjara, dia tidak tahu mengapa dan tiba-tiba menjadi marah. Dia siap menyerang dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Tuan Shen, biar saya bantu. Li Chunfeng menghentikan Sentian, lalu melangkah maju dan berkata kepada lelaki berjubah hitam, Taois, kamu keluar. Lelaki berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan aura mengerikan menyapu ke arah Li Chunfeng. Melihat ini, Li Chunfeng langsung melemparkan dua pedang terbang. Aura mengerikan itu langsung terkoyak oleh pedang terbang itu dan kemudian menghilang. Pria berjubah hitam itu sedikit tertegun dan langsung datang ke arah Li Chunfeng. Melihat ini,
Li Chunfeng juga maju selangkah dan mengayunkan pedang panjang di tangannya, memancarkan kilatan cahaya pedang. Memotong. Begitu Li Chunfeng selesai berbicara, cahaya pedang tampak jatuh dari langit. Lelaki berjubah hitam itu mendengus dingin dan langsung melancarkan pukulan. Ledakan. Disertai suara yang memekakkan telinga, bencana yang mengerikan pun terjadi dan menyebar ke segala arah. Sentian langsung mengaktifkan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan berdiri di depan Suyuki. Melihat hal ini, Shen Ziyan melambaikan lengan bajunya dan membubarkan akibatnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Sentian memandang Suyuki dan bertanya. Sentian sendiri tidak tahu mengapa, tetapi dia tanpa sadar berdiri di depan Suyuki, takut dia akan terluka. Suyuki melirik Sentian, hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ketika Ning Zisam melihat adegan ini, dia sangat gugup. Dia takut Sentian akan mengenali Suyuki di balik topengnya. Jika demikian, rencananya akan gagal. "Bukankah kamu seorang kultivator dari alam surgawi?" Pria berjubah hitam itu menatap Li Chunfeng dan bertanya. "Aku adalah penjaga lantai kedua, bukan seorang kultivator dari dunia surgawi," kata Li Chunfeng. "Di mana tanda penjara di badanmu?" Pria berjubah hitam itu bertanya dengan heran. "Biarkan Tuan Shen yang memecahkannya." Li Chunfeng melirik Sentian. Pria berjubah hitam itu menatap Sentian dan tersenyum dingin. "Apakah kamu sedang mempermainkan anak berusia 3 tahun? Dia hanya berada di alam Mahayana. Bisakah dia menghancurkan segel penjara? Bahkan jika dia menghancurkan segel penjara, bisakah dia menahan hukuman surgawi?" "Kamu tidak percaya?" Li Chunfeng berkata. "Saya tidak percaya." Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. "Tuan Shen, dia tidak percaya." Li Chunfeng menatap Sentian tanpa daya. "Kembalilah dan biarkan aku menemuinya. Mungkin dia akan percaya." Sentian memanggil pedang pembunuh naga dan melangkah maju. "Wah, aku tidak seperti penjaga lainnya. Aku akan membunuh orang." Pria berjubah hitam itu menatap Sentian dan berkata, "Jika kau mampu, datanglah dan bunuh aku." Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Disertai dengan raungan naga, cahaya pedang itu seketika berubah menjadi seekor naga raksasa dan terbang ke arah lelaki berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Lalu dia melambaikan tangannya dengan lembut. Namun, ketika dia melambaikan tangannya, tidak ada perubahan antara langit dan bumi. Cahaya pedang itu berubah wujud menjadi seekor naga raksasa dan menghantam keras ke arah pria berjubah hitam itu. Lelaki berjubah hitam itu terpental, menyemburkan darah ke udara, lalu jatuh ke tanah. Ning Zisam dan Suyuki melihat pemandangan ini dengan kaget. Keduanya tidak percaya. Mereka tidak mengerti bagaimana Sentian berhasil menjatuhkan penjaga yang begitu kuat hanya dengan satu serangan. Mata Yunli membelalak dan rahangnya ternganga karena terkejut. Bukankah agak keterlaluan bahwa dia mengalahkan penjaga lantai keempat hanya dengan satu pukulan? Li Chunfeng juga sedikit mengernyit, wajahnya penuh kebingungan. Hanya Shen Ziyan yang tampaknya memahami sesuatu dan mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke atas kepalanya. Mungkin saja pemilik tangga ini memberi Sentian kelonggaran. Ketika saya mengikuti Sentian beraksi, kekuatan saya tiba-tiba terbatas. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki berjubah hitam itu bertanya dengan kaget dan bingung. Bersambung.